banyak yang tahu, ternyata di sebuah pulau di wilayah Kabupaten Langkat ada makam Syekh yang dikeramatkan, yakni makam Tuan Syekh Haji Abdullah Hakim Al-Khalidi Naksabandi. Tuan Syekh ini merupakan anak dari Haji Muhammad Yasin dan Hajah Sofia, di mana ayah beliau ini adalah abang kandung dari Tuan Syekh Haji Abdullah Rokan yang merupakan Tuan Guru Babus Salam I. Tuan Syekh Haji Abdullah Hakim lahir pada tahun 1846 Hijriah atau 1266 Masehi di Kampung Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hulu. Konon katanya di sekitaran makam sering ada penampakan seekor harimau yang merupakan peliharaan Tuan Syekh Haji Abdullah Hakim di Pulau Seilingkar. Bahwa sejarah perkembangan Tuan Syekh Abdul Hakim Al-Khalidi Naksabandi yang sekarang bersemayam berkubur di Pulau Selingkar, Kecamatan Gebang, Desa Pasar Rawa. Saya berterima kasih sebagai anak cucu beliau, karena saya adalah sekarang ini bukan cucu, tapi cicit sudah cicit. Yang cucunya tinggal 6, masih hidup 6. Yang satu masih berada di pertumbukan, sudah berusia 106 tahun. Itu makcik saya, yang lain berada di Medan, berada di Gebang, berada di Surabaya. Jadi cucunya tinggal 6, saya tingkat cicit yang merasa bahwa peduli terhadap pulau tersebut, terhadap unyang kami tersebut, karena beliau sudah meninggal dunia di pulau tersebut 107 tahun yang lalu. Berdasarkan penuturan zuriat atau keluarga dari Tuan Syekh Haji Abdullah Hakim, siapa saja yang berniat buruk ketika menziarahi makam Tuan Syekh Haji Abdullah Hakim akan terkena bala dan malapetaka. Begitulah karomah dan kesaktian dari makam Tuan Syekh Haji Abdullah Hakim tersebut. Dikisahkan oleh Haji Syahrial AM SHM Hum yang merupakan zuriat dari Tuan Syekh Haji Abdullah Hakim, bahwa sebelumnya Tuan Syekh Haji Abdullah Hakim ini bernama Aswad, di mana sekitar tahun 1865 sampai 1875 Masehi, Tuan Syekh ini melanglang buana di Laut Selat Malaka menjadi lanun atau perompak yang bernama Panglima Hitam, yang sangat terkenal sakti dan kejam kepada musuh-musuhnya. 107 tahun yang lalu. Dan ini sebagai riwayat hidupnya saya akan jelaskan. Pertama, beliau bernama Aswad dulu. Lahir tahun 1846 Masehi atau 1266 Hijrah di Kampung Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hulu. Beliau anak dari M. Yasin dengan ibunya bernama Hajah Sofia, dan M. Yasin ini adalah kakak kandung dari Tuan Syekh Wahab Rokan, Tuan Guru Babus Salam. Antara antara Aswad dengan Wahab Rokan ini usianya selisih cuma 5 tahun, walaupun pamannya, tapi dia lebih tua Wahab Rokan sekitar 4 atau 5 tahun. Mereka hampir sebaya. Mereka bergaul sama, cuma tingkah berbeda. Kalau Wahab Rokan madrasah, pengajian, sekolahan waktu itu, tapi beliau ini ya orang pasaran. Jadi pergaulan beliau di sana itu sampai umur 19 tahun di Tanah Putih ini. Dia juga sebagai seorang anak muda bermacam tingkah, antara lain ya sebagai sampingan adalah rebutan pacar dengan tokoh-tokoh di sana. Akhirnya pacarnya ini memang nama beliau ini Aswad, orangnya hitam, tinggi, jelek orangnya. Kalau Wahab Rokan itu orangnya mantap. Nah, jadi karena yang diincarnya wanita itu tidak berkenan kepada beliau, akhirnya dia patah hati pada umur 19 tahun.
yaitu pada tahun 1865 beliau melanglang buana meninggalkan kampung tersebut. Dan mendapat kabarlah orang di kampung itu, di Tanah Putih itu, baik di Sedenginan, di Teluk Mego, bahwa si Aswad ini menjadi bajak laut di Selat Melaka. Seantara Selat Melaka itu dia kuasai. Pesisir Melaka, Malaysia begitu juga. Sehingga begitu ganasnya dia, sehingga Sultan Kedah pernah bikin pengumuman. Bisa memberikan 2.000 ringgit asal bisa menangkap dia. Karena ganas betul. Ada satu cucunya, cicitnya, bukan cucu, cicitnya. Karena tahu dia unyangnya di bekas bajak laut, dipikirnya tentu harta itu di situ. Di dalam kuburan. Dalam kuburan itu. Dikoreknya kuburan itu. Koreknya. Sebulan kemudian mati dia. Keruak nih perut. Nah, maka terus menjadi ceritalah bahwa siapa yang kalau tidak pamit, tidak berbahaya. Jadi cerita yang tadi itu nggak benar. Benarnya tadi yang satu itu, bahwa ada yang berbuat jahat di kuburan itu. Dibongkarnya. Kuburan itu. Itu ada harta karun. Nah, begitu bongkarnya, sakit dia. Dibawanya dukun, sakit dia, sebulan kemudian mati. Setiap kapal yang lewat di Laut Selat Malaka itu tidak akan luput dari serangannya. Sehingga pada waktu itu, Sultan Kedah membuat sayembara berhadiah 2.000 ringgit untuk yang berhasil menangkap beliau. Pada suatu ketika, Panglima Hitam Bajak Laut ini membajak sebuah kapal yang di dalamnya ada pamannya, yakni Tuan Guru Haji Abdul Wahab Rokan pada tahun 1875 Masehi. Setelah itu, Panglima Hitam Bajak Laut ini taubat dan dibawa Tuan Guru Abdul Wahab Rokan ke kediamannya di Labuhan Gili, Kuala. Sekitar tahun 1300 Hijriah atau sekitar 1883 Masehi, Tuan Guru Haji Abdul Wahab Rokan membawa keponakannya ini pindah ke Langkat. Kemudian membuka perkampungan bernama Babu Salam sebagai tempat persulukan. Aswad yang merupakan mantan Lanun menjadi tim pengaman pembangunan Babu Salam dari gangguan kelompok yang tak setuju dengan dibangunnya Babu Salam sebagai tempat pengembangan agama Islam serta gangguan dari sejumlah jin yang ada ketika itu. Dibukanya lah pulau itu, bikinnya perkebunan, jadi pulau itu. Istrinya tadi kan 4. Jadi sebelum dia ke Selingkar itu, mencari daerah di mana dia akan bertempat tinggal, dia tinggal di Air Tawar Gebang. Di Air Tawar Gebang. Disitulah dia bertempat tinggal, membuka rumah suluk juga, Tarikat Naksabandi. Disitulah dia dengan anak-anak beberapa orang, antara lain anak atuk saya yang nama Maruhum dan mak yang bernama Wan Syariah. Wan Syariah itu berkubur di situ. Tapi mudah-mudahan udah aku cari sekarang tak nampak lagi kubur tu. Udah. Istri yang satu lagi Wan Maimunah di Malaysia. Sampai sekarang sudah meninggal sana. Keturunannya di sana. Yang ketiga istrinya bernama Wan Jauyah. Dikenal dengan Wan Hijau. Berkubur sama dia di pulau itu. Nanti bisa dilihat situ. Satu lagi istrinya bernama Wan Sawiyah. Wan Sawi berkubur di Babu Salam. Di sini. Ya, di Babu Salam sini. Itu ada kuburnya. Tapi udah sedang kita cari, udah dapat, tapi belum kita belum kita berikan pengenalan. Cuma ada yang sudah dapat. Tapaknya udah tahu. Nah, jadi tinggallah dia di pulau itu. Dibaginya lah pulau itu. Dia kan dengan 4 istri ada 16 anak. Sudah dibaginya bagian pantai, pesisir, anaknya yang 16 sudah dapat bagian masing-masing. Berkehidupanlah di situ. Sampai beliau meninggal dan sampai saya masih sekolah SD, itu masih ada kehidupan di pulau itu bagus.
Ada pertaniannya, ada tempat panglong arangnya, ada semua. Jadi kelapa yang ditanam itulah disumber oleh anak cucu yang tinggal di situ. Dan menjadi berladang tidak. Jadi lama-lama pula setelah berkembang, anak mau sekolah, kemudian kehidupan tidak tepat. Pernah saya bilang kepada famili-famili, enggak pernah kalian bayangkan nanti lautnya kosong. Berladanglah. Tak pernah kejadian itu. Inilah bedanya kami ini orang Melayu pesisir dengan orang Tapanuli, ya kan? Karena kalau nelayan, dia tak pernah berpikiran besok, ini hari dapat habis. Kalau petani, dia ada masa paceklik, dia siapkan. Ini lebih bedanya. Jadi tinggallah pulau itu. Akhirnya pada tahun 1903 beliau meninggal, dikuburkan di pulau itu. Nah, itu dia. Pulau itu, jadi datanglah Sultan Musa waktu itu dengan Tuan Guru Besilam membawa mayatnya supaya dibawa ke Besilam. Datang kata pesan anaknya bahwa ada pesan ayah kami, kalau meninggal jangan dibawa ke Besilam. Mungkin karena kasus tadi itu, pertentangan istri tadi itu. Saat sumpahnya begitu. Dia hormat sama Tuan Guru. Dia bilang, siapa yang salah di Selingkar dibuang ke Besilam. Siapa yang salah di Besilam dibuang ke Selingkar. Tetap. Tapi waktu meninggal dia tidak mau dibawa ke Besilam. Pantas dia membuka pulau itu begitu. Cuma itulah pesan para jin ini mengatakan apabila 3 bulan tak terdengar azan, dia kembali. Ini udah 30 tahun. Makanya sekarang oleh yayasan kita sudah dibangun masjid. Nah, di pinggir pantai, masjid terapung. Karena orang kalau ke dalam tak berani. Nanti tuan-tuan ke sana, ke dalam kuburannya itu orang kan tak berani. Jadi orang kalau nak melihat pulau itu ya di situ dia. Nanti nampaklah tuh. Ya, masjid terapung itu. Kuburannya di dalam? Di dalam Selingkar. Berapa meter lagi dari pantai? Kira-kira 100 meter di ke dalam bukan. Kehidupan kan masih ada? Tak ada. Jadi cuma di sana adalah penggarapan lah. Persulukan yang dibangun dulu udah lagi? Tak ada lagi. Sekarang pindah ke tempat siapa semalam, si Pak Marwan, ke Pasar Rawa. Itulah yang keturunan kami yang membuka persulukan dengan Marwan inilah yang semalam bertelepon itu. Udah habis, kosong pulau itu. Saya pernah bikin, waktu saya kandep di sini, saya janjikan dengan Tengku Sarudin, Kepala Dinas PDNK. Waktu itu masih ada penduduk. Di Pulau Selingkar? Ya, tahun-tahun 86, 87 masih ada penduduk. Tak ada apa-apa. Jadi aku bilang, tolong Pak Tengku kita bikin sekolah di sana. Bikinlah sekolah kelas 2. Artinya hanya 3 kelas. Kelas 1 sampai 3 aja. Sekolah SD negeri. Sebentar udah tak sekolah lagi anak-anak tuh. Oh, dulu sempat ada kehidupan? Ada sekolah. Keluarga? Iya, berkeluarga. Iya. Ada anaknya tadi kan semua ada. Ya. Nah. Dari coupling di tempat tuh ini sepolan seperti hidup. Cuma lama-lama kelamaan tergerus oleh perkembangan zaman, semua meninggalkan pulau itu. Tahun 1320 Hijriah atau tahun 1903 Masehi, Tuan Syekh Haji Abdullah Hakim pindah ke Pulau Selingkar, Kecamatan Gebang, untuk mengembangkan tarekat Naqsabandi yang merupakan tarekat didirikan oleh Tuan Guru Syekh Haji Abdul Wahab Rokan. Pulau yang memiliki luas 170 hektar tersebut adalah wakaf dari Sultan Langkat yang bernama Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah. Pada 10 Muharram tahun 1336 Hijriah atau 1919 Masehi, Tuan Syekh Haji Abdullah Hakim meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Selingkar, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Sehingga setiap tanggal 10 Muharram Hijriah selalu dilaksanakan haul Tuan Guru Syekh Haji Abdullah Hakim. Pada 10 Muharram 1443 Hijriah telah dilaksanakan haul beliau yang ke-107. Jadi kami bermohon kepada pihak yang berkompeten, baik dari Dinas Pariwisata Pusat
ataupun provinsi, kami mohon uluran tangan, perpanjangan tangan untuk dapat membantu kami dalam memugar kembali itu dan dijadikan sebagai objek wisata religi yang mungkin akan bisa berdampak kepada ekonomi daerah ataupun masyarakat sekitarnya. Kami berharap sekali kepada pemerintah agar mau mengulurkan tangannya untuk membantu kami memperbaiki dan merehab makam itu menjadi suatu objek wisata religi yang bisa dikenal baik di Langkat, bahkan bisa dikenal di seluruh Indonesia, mungkin ke negara Asia, karena memang sekup wilayahnya keturunan bersebar mulai dari Indonesia ini sampai ke Malaysia. Jadi itulah sekilas tentang Syekh Abdullah Hakim Selingkar Al-Khalili Naqsabandi yang mengembangkan ilmu tarekat Naqsabandiyah di Selingkar ini. Kemudian setelah wafatnya ini vakum. Kemudian diteruskan oleh orang tua saya, Syekh Haji Hamdan. Dikarenakan akses transportasi yang begitu sulit, maka kami pindahkan rumah suluknya di Desa Pasarawa ini. Dan sekarang setelah wafatnya beliau, izin Allah, saya yang dilantik untuk meneruskan persulukan yang ada di Pasarawa ini. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi, permohonan kami kepada pihak-pihak yang berkompeten, mohon uluran tangannya kepada kami semua, agar ini menjadi satu kebanggaan dan ikon bagi Langkat khususnya. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.